Angkatan 11 dari Kota Padang. Perkenalkan, Saya Rini, TK Ranum, Kota Padang. Saya Husnaini Handayani dari SDN 14 Kampung Jamba. Saya Finda Novelia Fitri dari SD Negeri 18 Bunga Pasang. Saya Wahyu Permatasari dari SMA PGRI Padang. Kami akan menampilkan tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Pinda. Waalaikumsalam. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Alhamdulillah sehat, Ibu Pinda. Oke, Bu. Gini Bu Pinda, sebelum kita mulai kegiatan proses coaching Bu Pinda nanti ya, di sini saya berkelas ya Bu ya, di mana saya akan melihat bagaimana proses coaching itu di mana nanti. Ya oke Bu, kami sebelum nanti Bu Pinda mulai kegiatannya, itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sama Bu Pinda mengenai kegiatan saya dalam masa-masa saya nantinya. Dan ini pun Bu Pinda, jadi untuk penilaian nantinya yang akan saya bisa ya, pertama itu saya mengharapkan ya Bu ya di dalam proses percakapan coaching nanti Ibu sudah memiliki apa saja yang menjadi fungsi seorang coach yang disebutkan, kemudian kita memaksimalkan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi Ibu Pinda. Tentunya di saat percakapan nanti Ibu Pinda juga memiliki yang namanya kompetensi inti dari coaching yang mana meliputi presensia dan mendengarkan aktif ya dan kemudian mengajukan pertanyaan robot yang tentunya dengan teknis. Nah oke, selain itu Bu, saya berharap nanti Ibu saat pelaksanaan percakapan coaching Ibu itu menerapkan yang namanya alur dan cerita, di mana itu nanti akan ada tujuannya, kemudian ada identitas, ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Oke, nah itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pelaksanaan tulisan. Cuma gini Bu, sebaliknya sebelum kita mulai Bu ya, nah ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Oke, boleh ya Bu ya? Boleh. Pertama ini Bu, kira-kira ya Bu ya kompetensi coaching nanti yang mana yang ingin Ibu kembangkan pada saat pelaksanaan Ada 3 kompetensi ya Bu ya dari sisi coaching ini, yaitu hadirkan ketemu, mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan makanan. Oke, kalau nanti Ibu takut ketiga-tiganya Kalau spesifikasinya nanti dua nih ya, yaitu kesadaran penuh dan juga kesadaran itu sama dengan saya nggak aktif ya. Kalau boleh kenapa Ibu kembangkan lebih spesifik tadi? ya supaya nanti kalau kita kesadaran penuh artinya kita fokus nih Bu sama coaching kita, sehingga nanti kita bisa menggali potensinya dari coaching, sehingga dari solusinya nanti mereka yang bukan sendiri Ibu. Nanti Ya, nanti Ibu Pinda ambilnya 2 kompetensi inti dalam coaching. Nah terus Bu, di yang ketiga pertanyaan ketiganya itu ini kalau kita capaian yang akan Ibu tuju dari proses percakapan coachingnya nanti seperti apa? bisa penyimak secara penuh itu, sehingga nanti akan
5 steps yang cepat biar anak-anak ini cepat mau membaca. Jadi tadi masalahnya mengenai anak kelas 2 ya. Ada itu kan dia sama satu sama ibu, ini kan dia kelas 2 sekarang. Kelas 2 bilang punya anak ini yang nggak mau baca. Padahal Bu, kalau dilihat keseharian ibu, kan sudah memberikan tambahan waktu untuk beberapa anak yang tidak langsung membaca. Sebenarnya ada 2 orang itu yang memang sulit sekali ya dengan alfabet. Kalau Oh, ini ada 2 orang ibu yang kalau yang sulit berulang satu ada 2, tapi kalau masih pakai kata suka itu ada sekitar 7 orang ya. Mungkin Bu Ani sudah cari tahu kerja di kayaknya yang pertama ini yang paling lemah itu dia ada kemampuannya mengulang. Terus ada juga yang sakit epilepsi. Dari mana orang tuanya Bu? Kalau diharapkan dari sekolah itu nggak bisa kayak 20%. Bahkan kita ada beberapa anak yang pintar aja kadang dia juga butuh dekat ya sama kita. Nah, ibu sudah kayak gitu rasanya. Jadi nggak perhatikan fokus ke sana aja, yang lain cemburu gitu Bu. Jadi maunya ada kerjasama sama orang tua ini, jadi lebih cepat hasilnya Bu. Jadi nggak hanya diharapkan di sekolah tambahan waktunya, mamanya juga pulang di rumah Bu. Jadi kondisi dia seperti apa nih ibu buat kepada anak? Idealnya kayaknya gini, kalau dia belajar di rumah tuh memang mamanya jujur kasih tahu sama guru. Mungkin bisa dicek, ini Bu ada hari ini dia belajar membaca kayak gitu kayaknya Bu. Buka ya. Terbuka, ya Bu, maaf Bu, beberapa hari ini memang belum ada pemerhatian anaknya. Mau keterbukaan dari orang tua, mau kejujuran dari orang tua. Kadang orang tua ini aku dibilangnya ada Bu, tapi nyatanya anaknya nggak diharapkan dari sekolah aja gitu Bu. Oke. Jadi bagaimana nih cara Bu Ani memotivasi mereka ini? Ya, kalau sama anak-anak dia semangat Bu, semangat dia mau dia datang pulangnya lama Bu. Tapi memang kemampuannya yang lemah, memang harus kita ulang terus ya Kak ya. Mungkin karena dia ada bidang studi Bu, jadi anak ini kalau bidang studi itu pulang langsung pulang, jadi lupa dia membaca. Padahal udah Ani bilang, tunggu Bu Ani di kantor ya, cari Bu Ani di kantor ya gitu Bu. Karena Ani pun kalau ingatkan lupa, jadi dia udah sibuk sendiri gitu Bu. Terus sama komunikasi sama orang tua memang harus lebih intens lagi Bu terhadap beberapa anak ini. Apakah cara yang Ibu Ani lakukan itu berhasil? Kan udah ada peningkatan nih Bu, yang 7 orang anak tadi kan sudah mulai bisa dia tuh bersudut mata itu orang ini kayaknya bisa juga Bu. Iya. Luar biasa sekali ya Bu Ani atas usaha Bu Ani. Kalau boleh diberikan rating ya Bu Ani, menurut Bu Ani itu seberapa nih keberhasilan cara Bu Ani memotivasi mereka ini? Kalau caranya seperti ini Bu, mungkin bisa 80-90% Bu, karena dia udah bisa membaca gitu. Kalau memang terus dilakukan ya Bu ya. Jadi Bu Ani kira-kira ini siapa nih yang mendukung rencana Bu Ani? Ya, yang pertama anak itu sendiri. Dukungan dari anak itu semangat dia Bu. Kemudian yang kedua dari orang tua. Jadi kalau mamanya mengharapkan dari sekolah tadi Bu, mungkin ya kurang jadinya keinginan tadi itu Bu. Oke, jadi Hubungannya dari orang tua dan anak itu sendiri. Lalu Bu Ani, komitmen seperti apa sih yang Bu Ani lakukan supaya cara dan rencana Bu Ani itu berjalan mulus? Ya, komitmennya mungkin ya gini Bu, tidak hanya di di akhir pelajaran sama Ani aja Bu, mungkin sama bidang studi Ani tetap standby juga sama di kelas Bu. Dilihat jadi mau pulang, mungkin Ani harus ke kelas dulu Bu, melihat anak itu biar tidak kabur. Kayak gitu Bu. Ini kan bisa
tetap belajar sama belajar tambahan ya Bu. Oke. Kemudian tetap komunikasi sama orang tua Dua ya. ya. Mudah-mudahan ya Bu Ani ya, apa yang sudah Bu Ani lakukan itu semuanya membuahkan hasil yang baik untuk anak-anak murid Bu Ani. Iya, amin. Ya, terima kasih ya Bu Vinda ya. Bagaimana perasaannya Bu Ani? Iya, senang di Bu Vinda, ternyata harus memang kita yang semangat gitu ya Bu. Iya, benar. Dan juga ngomong sama orang tuanya. Oke Bu Ani. Kalau begitu ada lagi nggak yang ingin Bu Ani sampaikan? Kita itu aja dulu Bu Vinda, tapi kalau ada permasalahan boleh cerita sama Bu Vinda ya. Boleh. Nanti kalau bagaimana perkembangan juga nanti boleh cerita lagi sama Bu. Iya, ya. Terima kasih banyak ya Oke, Bu Vinda. sama-sama Bu Ani. Bu Vinda. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama juga Vinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Pinda, alhamdulillah Bu ya. Iya. Tadi udah saya lihat dan selesai melaksanakan coaching dan saya dapat mengamati proses percakapan Ibu dengan coachingnya tadi itu sudah sangat bagus sekali dan ada beberapa catatan dari saya Bu yang akan ingin saya sampaikan sama Ibu. Namun sebelumnya ada yang saya tanyakan dulu sama Bu Pinda. Tadi setelah selesai Ibu melaksanakan proses coachingnya itu Bu, kira-kira yang Ibu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan indikator yang Ibu sampaikan tadi? Dari alur tadi yang udah selama kita coaching itu saya rasa apa yang saya harapkan indikator pencapaiannya tadi itu insya Allah sudah saya penuhi. Saya sudah berusaha untuk hadir penuh fokus terhadap coaching saya, lalu mendengarkan secara aktif sehingga tadi coaching saya bisa menemukan solusi bagi masalah. Luar biasa ya Bu ya. Nah betul Bu, dari yang sudah Ibu lakukan itu saya juga punya catatan bahwa di sini saya lihat Ibu sudah melaksanakan coachingnya sesuai dengan permintaan kita ya Bu ya, di mana Ibu sudah memberikan tujuan pelaksanaan coachingnya, kemudian ada identitasnya, rencana, serta tanggung jawabnya. Nah di sini pun saya lihat Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, di mana saya Ibu sudah menganggap desain coaching dan coaching itu pos tadi itu tidak ada batasnya, asalkan kita komunikasinya secara santai dan saya lihat di situ Ibu maksimal sekali. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan yang namanya prosesnya itu lebih aktif lagi. Nah di situ saya lihat pengamatan saya alhamdulillah ya Bu ya, dan yang terpenting di sini dari percakapan Ibu tadi dengan coachingnya itu sudah menerapkan alur yang jelas seperti yang kita sampaikan di awal ya Bu ya. Kemudian saya mau tanya lagi Bu, kira-kira ada nggak kompetensi lain yang ingin dikembangkan lagi selain dari yang disampaikan tadi? Oke, mungkin kompetensi yang lebih saya kembangkan lagi ini memajukan pertanyaan bobot yang sifatnya terbuka ya Bu ya, sehingga coaching saya itu bisa menggali potensinya lagi Bu lebih dalam begitu. Iya, benar sekali Bu Pinda ya, karena dengan memberikan pertanyaan bobot maka kita akan membuka peluang bagi coaching kita untuk menyampaikan ide-ide atau prinsip atau apa dia metode dia, apa yang bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dia. Jadi terima kasih Bu Pinda ya sudah melaksanakan coachingnya tadi dengan sangat baik. Mudah-mudahan Bu Pinda bisa mengembangkan lagi potensi yang ada di Bu Pinda dengan sering-sering Bu melakukan coaching dengan teman-teman sejawat ataupun dengan LinkedIn-nya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini lebih meningkatkan lagi potensi dari Bu Pindanya. Oke, Terima kasih ya sama-sama ya Bu Arini atas apresiasinya. Mudah-mudahan Pinda bisa mengembangkan kompetensi coaching Pinda, jadi bisa lebih maksimal lagi ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Rini. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam.